بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Tidak bertambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, jika semua kita menjadi orang yang malas beribadah atau menjadi orang kafir sekalipun, semua manusia ini tidak juga berkurang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat itu dulu yang kita garis bawahi ya. Yang untung dan rugi dengan ibadah itu ya kita sendiri. Lalu kemudian ibadah-ibadah itu ya, dia ada level-level dan ada tingkat-tingkatannya. Level tertinggi dalam beribadah itu adalah seperti Rasulullah SAW. Rasulullah ketika ditanya kenapa dia beribadah, Rasulullah ketika dilihat oleh Ibunda Aisyah ibadah yang luar biasa sampai bengkak kakinya. Jika sampai bengkak kakinya tentu saja ibadahnya itu lama. Maka jawaban Rasulullah SAW, afala akuna uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi Rasulullah beribadah banyak sampai bengkak kakinya, dia ingin bersyukur kepada Allah. Tidak karena ingin mencari pahala, walaupun pasti Allah kasih pahala, tapi tujuan utamanya bukan pahala, tapi adalah syukur kepada Allah, atau bahasa kitanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata terima kasih itulah yang harus kita garis bawahi. Maksudnya apa? Apapun yang kita miliki hari ini, saat ini, baik materi maupun non materi. Materi misalkan mobil kita, rumah kita, atau uang dari rekening kita, yang sifatnya non materi seperti apa? Kebahagiaan kita, kesehatan kita, dan lain-lain. Tidak ada satupun orang mendapatkan itu kecuali itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka napas-napas atau udara yang bisa kita jadikan, yang kita hirup, napas kita saat ini membuat kita terbangun dan terjaga, ini tak lain tak bukan adalah pemberian Allah. Maka ibadah itu banyak kita buat, lebih banyak ibadah sunnah daripada ibadah wajib. Karena memang ibadah wajib itu sedikit, 5 waktu, puasa Ramadan, haji, umroh, apalagi. Dan itu jumlahnya tidak banyak. Jika kita hanya fokus kepada ibadah wajib saja, maka pasti ibadah kita sedikit. Tapi yang sunnah-sunnah termasuk iktikaf seperti ini kita kerjakan juga. Ini perkara sunnah, tapi kita kerjakan. Nah, tidak lain tidak bukan karena kita ingin ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi itu dulu yang kita tanamkan ke diri kita, bukan karena apa-apa kita beribadah, sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita. Kalau ada Allah ridho kepada kita, masalah surga itu udah otomatis. Tapi jangan kita ini ibadah itu masih dibayar pakai apa? Dibayar pakai pahala. Nah, kita dikit-dikit, ini pahalanya sedikit, ini pahalanya banyak. Akhirnya kalau banyak pahalanya kita kerjakan, pahalanya sedikit kita kerjakan. Akhirnya kita ini semacam orang yang beribadah pun diupah. Itu udah otomatis saja nanti Allah kasih. Tapi kita ingin level kita di atas itu. Kita beribadah karena kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Karena kalau kita udah bersyukur pada Allah, insya Allah nikmat-nikmat itu datang. Alhamdulillah aja yang kita ucapkan, kata Rasulullah, apabila kalian mengucapkan Alhamdulillah, Allah anggap itu sebagai ungkapan syukur. Dan Allah akan tambahkan nikmat kalian, kata Allah, kata Rasulullah. Maka kita dapat musibah pun kita baca Alhamdulillah. Kalau kita kan sering nggak berani membaca Alhamdulillah ketika mendapat musibah. Ternyata dapat musibah pun kita harus baca Alhamdulillah. Seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW diambil oleh Allah bayinya, ya, meninggal dunia bayinya. Bayangkan seorang perempuan bayinya meninggal dunia. Lalu Allah bertanya kepada malaikat maut, apa yang dia ucapkan ketika dia kamu cabut nyawa anaknya itu?
Kata malaikat maut ketika dicabut nyawa anak tadi, dia ucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, bangunkan rumah untuk ibu itu di surga. Ini dengan rasa syukur dia tadi, di rasa terima kasih dia, artinya dia menerima takdir Allah pada diri dia, bangunkan rumah untuk ibu itu di surga. Jadi di level ini beribadah itu sulit sekali beribadah itu, karena kalau udah sampai ke sini ibadah itu terasa nikmat sekali, nggak jadi beban lagi. Hari ini kita masih merasa ibadah itu menjadi beban bagi kita dan capek, bangunnya itu memang agak berat. Ya kita rasakan sendiri, bangun malam ini berat sekali. Ini aja kalau seandainya tidak hanya kita mau tidur, berat sekali. Nah, kenapa masih berat? Itu tadi, kita belum merasakan nikmat di dalam beribadah itu. Dan merasakan nikmat dalam beribadah itu memang berat. Mohon maaf, kata orang-orang sufi mengatakan, ya, senikmat-nikmat berhubungan badan dengan istri, lebih nikmat lagi ketika kita bertakbiratul ihram, sholat, ketika kita berada dalam sholat. Begitulah orang kalau sudah merasakan nikmat dalam sholat. Tapi kita belum. Mengangkat takbir itu rasanya capek, padahal cuma begini saja. 4 rakaat itu terasa berat, 8 rakaat itu terasa berat, karena nikmatnya belum terasa. Nah pertanyaannya, nikmat itu rasa dalam hati, maka dia tidak terlihat nikmat itu. Maka nikmat itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang hatinya ikut bekerja dalam beribadah. Udah biasa dia melatih itu. Kita kadang hati kita tidak ikut kerja dalam ibadah. Tengoklah kita kadang sholat membayangkan hal-hal lain, belum terasa, belum di hati betul sama kita ibadah itu. Maka kadang kita terasa berat itu ya gara-gara itu, belum maksimal. Padahal dalam sholat itu masih banyak yang kita lewatkan. Jika orang seandainya orang kenal betul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu dia apa yang sedang dia lakukan dalam sholat, siapa yang sedang dia jumpai dalam sholatnya. Kita saja berjumpa dengan orang yang lama tak kita jumpai, rindu kita dengan dia. Sekali berjumpa itu enak rasanya. Kita tahu ini orangnya, kita sayang dengan dia. Jadi jumpa itu tak terasa waktu habis ketika berjumpa, karena kita sayang sama dia. Tapi lalu bagaimana dengan sholat? Siapa yang kita sedang jumpai dalam sholat kita? Misalkan ketika kita beribadah, baca Quran, zikir segala macam, kita sedang berinteraksi dengan siapa? Kita sedang berinteraksi dengan Allah. Adakah yang lebih kita cintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi memang ada. Buktinya kalau jumpa dengan orang yang lain, manusia, kita senang. Tapi ketika berhadapan dengan Allah kadang tidak sesenang itu. Nah, jadi nikmat itu kurang terasa. Maka mulailah mempekerjakan hati di dalam beribadah. Bagaimana cara mempekerjakan hati? Ya betul-betul kita yakin yang kita hadapi dalam ibadah kita adalah Allah. Dan kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan cinta kita kepada apapun. Dari mana kita bisa tumbuh cinta kita kepada Allah? Menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita dapati, apa yang kita miliki, semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang sayang sama orang karena dikasihnya kita uang 10.000, dikasihnya kita uang 15.000. Atau kita sayang sama orang tua kita karena dari kecil kita itu diberinya semakan dan segala macam. Bukankah orang tua kita memberi sesuatu itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah titipkan uang ke orang tua kita untuk membesarkan kita dan menghidupi kita. Tapi kita justru lebih sayang kepada orang tua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya itu terbalik. Masa orang yang dititipkan itu lebih kita cintai daripada yang memberi? Kita lebih patuh kepada atasan kita daripada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal uang yang kita dapatkan
melalui atasan. Atasan itu cuma wasilah. Atasan kita itu cuma wasilah Allah ingin memberi nafkah hamba-hambanya. Seandainya tidak atasan yang itu, insya Allah ada jalur lain yang akan Allah gunakan. Ingat itu. Jadi agak lucu kadang kita justru lebih takut kepada atasan. Buktinya kalau atasan manggil kita siap-siap, ya pakai bajunya bagus, lalu bersih-bersih, lalu penampilan kita prima. Tapi ketika berhadapan dengan Allah kadang kita selengean aja gayanya. Ya, kadang kita sembarang aja kita berhadapan sama Allah. Kadang pengen cepat aja Allah. Nah ini itu yang membuat kita nggak merasakan cinta dalam ibadah itu. Kalau Bapak masih belum merasakan cinta, ya saya juga belum merasakan cinta dalam ibadah. Kita belajar. Kalau belum merasakan cinta dalam ibadah memang berat. Bangun subuh itu berat. Ya. Mengeluarkan uang kota infak itu nanti kalau lewat kota infak itu agak berat. Ya. Nah karena belum merasa cinta. Nah kalau sudah ada rasa cinta, orang yang udah pikun pun yang dia ingat itu sholat. Cuma nanti ada orang-orang pikun, ya, anaknya datang dia udah gak ingat lagi. Kamu siapa segala macam. Tapi sama sholat dia ingat. Udah masuk sholat belum? Udah masuk sholat belum? Jadi di hati dia memang sholat. Di hati dia memang ada sholat. Nah, maka kita lihatlah Bapak Ibu sekalian bagaimana ibadah-ibadah para sahabat Rasulullah yang sering saya ceritakan. Kalau Rasulullah jelaslah dia memang cinta dengan ibadah. Maka sampai bengkak kaki Rasulullah SAW tahajud. Mungkinkah orang 2 rakaat, 8 rakaat sholatnya bengkak kaki itu enggak oke. Kalau bengkak itu pasti lama itu baru bisa bengkak kaki kita itu. Tapi itu kan Rasulullah. Bagaimana apakah ada orang lain? Banyak kalangan sahabat itu yang luar biasa. Abu Bakar Siddiq itu ya, diceritakan satu persatu ini. Abu Bakar Siddiq itu pernahlah Rasulullah SAW mengumumkan bahwa butuh dana untuk berperang. Bukan kecil biaya perang, besar biaya perang. Datanglah Umar bin Khattab membawa membawa harta ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kupersembahkan untuk kebutuhan perang ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, kamu bawa berapa banyak nih? Di rumahmu tinggal apa? Separuh ku bawa, separuh ku tinggalkan ya Rasulullah. Jadi separuh duitnya habis dia gunakan untuk itu. Datang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ditanya sama Rasulullah berapa banyak tinggal di rumah? Kata dia tidak ada, 0 tinggal di rumah. Semua aku kasih. Akhirnya udah cinta ya di dalam memberi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala. Ibadah jangan ditanya. Umar bin Khattab itu dia salat sunnahnya dari Isya sampai subuh. Bayangkan, habis salat Isya pulang ke rumah, sholat sunnah, subuh baru berhenti. Ini kalau tidak pakai cinta itu berat. Kalau tidak pakai cinta ibadahnya itu berat. Utsman bin Affan itu 8 kali dalam satu hari khatam Quran. 4 siangnya, 4 malam. Kita bosannya luar biasa pasti itu. Tapi mereka tidak ada rasa bosan dalam ibadah. Rasulullah itu sampai berkali-kali negur sahabat karena ibadahnya yang sangat banyak. Bukan tidak boleh, tidak. Rasulullah bilang, Rasulullah takut sahabat ini bosan ibadah. Rasulullah punya anak namanya Zainab. Zainab ini ya sholat sunnahnya banyak sekali. Sampai-sampai di tempat dia sholat itu ada tali. Jadi macam tali jemuran begitu. Kalau dia mengantuk dia tak sanggup lagi dia bergantung di tali itu. Saking kan dia tak mau berhenti sholat itu dia bergantung. Kata Rasulullah, nanti Allah tak akan bosan mencatat pahala kalian, kata Rasulullah. Yang dikhawatirkan kalian yang bosan beribadah. Maksudnya apa? Ya sesanggupnya lah. Tapi sahabatnya sanggup. Ya kita yang tidak sanggup. Kita kenapa tidak sanggup? Karena kita belum cinta dengan ibadah kita. Kalau sahabat-sahabat ini sanggup. Tapi diingatkan Rasulullah, jangan sampai bosan. Kalau Allah takkan bosan mencatat pahala kalian. Yang dikhawatirkan itu kalian yang bosan beribadah, itu maksudnya kurang lebih. Karena kita ini bisa bosan beribadah. Kalau udah banyak itu kadang kita bosan.
Itu yang dikhawatirkan Rasulullah. Tapi kalau bisa silakan. Maka Bunda Aisyah pasca wafatnya Rasulullah SAW itu puasa sunnahnya itu sepanjang hidup. Bukan sepanjang tahun lagi, sepanjang hidup. Kecuali di hari-hari haram lah ya, hari Tasyrik, hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha. Tapi selebihnya dari itu dia puasa setiap hari setelah Rasulullah wafat. Sampai dia wafat setiap hari berpuasa. Kan udah ada rasa cinta dengan ibadahnya. Turun dari itu misalkan Imam Maliki itu satu hari 300 rakaat. 300 rakaat satu hari beribadah. Kalau sunnahnya. Imam Syafi'i kalau Ramadan ini ya, Imam Syafi'i Ramadan ini sekali dia khatam siang, sekali khatam malam Quran. Jadi satu Ramadan itu dia 60 kali khatam Quran. Sekelas Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya kalau kita adu-adu ibadah kita dengan ibadah-ibadah orang-orang soleh seperti ini, bisa-bisa kita bilang tidak ada apa-apa ibadah kita. Memang tidak ada apa-apa ibadah kita. Tapi ini aja rasanya luar biasa gitu. Ini aja rasanya udah hebat betul, kita bangun malam jam segini ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau diadu sama ibadah-ibadah orang-orang soleh, rasanya jauh sekali kita daripada cukup ibadah kita itu. Kita masih kadang ada sebagian orang cuma mengandalkan puasa, ibadah wajib, ibadah sunnah tak ada yang mau diandalkan semuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang kerjaan kita ya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Baik ibadah yang mahdhah atau ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah itu apa? Ialah salat, puasa, zakat, haji, yang memang dia merupakan aktivitas ibadah. Ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang ghairu mahdhah maksudnya apa? Ibadah yang ghairu mahdhah maksudnya adalah aktivitas-aktivitas yang non ibadah tapi kita jadikan dia ibadah. Aktivitas yang non ibadah tapi kita jadikan ibadah. Contohnya apa misalkan? Ya kita bekerja itu kan bukan ibadah sebenarnya, tapi kita jadikan dia ibadah. Apalagi makan misalkan, dia bukan ibadah tapi dia dijadikan ibadah. Jadi yang bukan ibadah itu bisa kita jadikan ibadah. Itu disebut dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Dan ini janji kita kepada Allah yang kita baca setiap kali 5 waktu kita. Dan setiap salat kita baca itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa setiap salat kita baca itu, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan janji kita kepada Allah dalam salat kita. Maksud mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya semuanya mesti diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa jadi ibadah. Silakan selesaikan dulu. Tak selesai bisa. Bagaimana caranya menjadikan dia semua jadi ibadah? Kan tadi kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya semua yang kukerjakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah syaratnya agar dia jadi ibadah. Maka ya, minum pun kita mesti jadi ibadah. Kita tidak minum pun tak jadi ibadah sama kita. Dia mesti dijadikan ibadah. Bagaimana caranya minum jadi ibadah? Mesti pertama lillahi rabbil alamin. Kita minum karena Allah Subhanahu wa taala. Harus ada Allah
di dalam minum kita. Tujuan kita minum itu harus ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Bapak minum? Saya minum supaya saya hilang haus saya bisa nanti membaca Quran, saya bisa berzikir, sehat badan saya karena Allah yang suruh saya untuk menjaga kesehatan. Ada Allah di akhir tujuan itu, itulah makna lillahi rabbil alamin. Di inna salati, salatku itu wajar. Wa nusuki, ibadah-ibadahku itu masih biasa. Wa mahyaya, dan hidupku, semua kegiatan hidupku, wa mamati, sampai nanti cara matiku, lillahi rabbil alamin. Yang kedua, dia bisa jadi ibadah jika perbuatan itu dilakukan dengan cara yang Allah kehendaki. Lakukanlah dengan cara yang Allah kehendaki. Minumlah dengan cara yang Allah kehendaki, supaya minum itu jadi ibadah. Gimana cara minum yang Allah kehendaki? Baca hadis-hadis Rasulullah tentang tata cara minum. Ya, apa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum minum, apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah minum, pakai tangan apa Rasulullah minumnya, ya, dalam keadaan berdiri kan, dalam keadaan duduk. Apa yang dilakukan Rasulullah di saat dia minum, apa yang menjadi peraturan dan adab dalam minum, lalu kita minum dengan cara seperti itu, baru cukup unsur dia untuk dijadikan ibadah. Itu yang disebut dengan ibadah yang ghairul mahdah. Aktivitas yang bukan ibadah tapi dia dijadikan ibadah. Karena kita mau 24 jam itu ibadah. Di semua ibadah. Bahkan tidur kita pun kalau bisa jadi ibadah. Bahkan berhubungan barat dengan istri pun dia mesti jadi ibadah. Maka satu ketika Rasulullah mengatakan berhubungan istri itu berpahala, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, kok bisa berpahala ya Rasulullah? Ya iya berpahala. Karena kalau seandainya kepada yang haram itu berdosa, ya kepada yang halal itu berpahala, kata Rasulullah. Tapi ada cara-caranya. Nah, jadi semua yang kita lakukan dia mesti menilai ibadah. Kalau tidak ada jadi sampah. Kita cari uang kerja 8 jam satu hari, dia menjadi sampah kalau tidak dijadikan ibadah. Maka kita mesti menjadikan setiap rupiah yang kita cari itu mesti jadi ibadah. Kalau tidak jadi sampah, bahkan jadi membusuk untuk kita, dan itu bisa melukai kita. Maka kata Rasulullah SAW, yadkhulul jannah al-fakir, orang yang miskin itu duluan masuk surga. 500 kharifan, sebanyak 50 tahun dibandingkan dengan orang-orang biasa. 500 tahun dibandingkan dengan orang biasa. 500 tahun itu ada yang mengatakan itu setengah hari di akhirat. Kenapa dia bisa lama masuk surganya? Karena uang-uang yang dia cari tidak ada persembahan kepada Allah. Uang yang dia cari tidak dengan cara yang Allah kehendaki. Cara mendapatkannya salah segala macam. Sehingga banyak yang harus dia pertanggungjawabkan dulu. Banyak yang harus dia pertanggungjawabkan dulu sebelum dia dikasih oleh Allah kesempatan masuk surga. Nah, kendalanya apa? Kendalanya tadi lillahi rabbil alamin yang bermasalah. Kalau dari lillahi rabbil alamin yang bermasalah, pasti cara kerjanya salah. Bekerja dengan cara yang salah. Niat kerjanya salah. Cara kerjanya salah. Niat kerjanya cuma cari duit, mencari prestasi. Nah, cara kerjanya salah, nipu-nipu dalam pekerjaan, berkhianat dalam pekerjaan, segala macam. Sehingga jangankan jadi ibadah, jadi dosa iya pekerjaan itu. Tapi orang yang menjadikan pekerjaannya ibadah itu apa? Dikeluar dari rumahnya dengan bismillahirrahmanirrahim, mencari duit untuk menafkahi anak dan istri, yang itu merupakan tanggung jawab yang Allah embankan kepada dirinya. Tetap ada Allah di niat akhirnya, sehingga setiap detik yang dia lewatkan di tempat kerjanya itu bernilai ibadah. Berapa lama itu? 8 jam satu hari dia sholat kerja, 8 jam itu ibadah nilai semua. Uang-uang yang dia dapatkan dari situ semuanya berkah. Tak jadi beban untuk dia di akhirat kelak, karena ada keberkahan di situ. Nanti ada lagi dia belanjakan untuk apa pula? Karena harta itu cara mendapatkannya dan juga cara membelanjakannya, dua-duanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi fokus kita itu adalah bagaimana dia jadi ibadah. Kita berumah tangga nih, kita menikah. Tujuan nikah itu apa?
benar tujuannya, benar cara mengelola rumah tangga, maka sepanjang kita beristri bersuami itu ibadah. Berapa lama kita berumah tangga, dari umur 25 misalkan sampai umur 60. Nah, sepanjang itu kita beribadah. Sepanjang itu kita beribadah. Bayangkan Pak, jadi ini tergantung masalah cara. Kadang salah caranya dia tak jadi ibadah. Dia yang penting niat sama cara melakukan, dua saja. Tujuan apa? Ada nggak lillah di situ? Allah nggak tujuan akhir dia. Oh Allah, berarti nomor satu selesai. Nomor dua caranya benar nggak? Bagaimana mengukur caranya? Tengok cara Rasulullah SAW, tengok cara yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, lalu adu dengan apa yang kita perbuat. Oh sama, sesuai, berarti dia jadi ibadah. Nah kalau tidak, maka dia apa yang kita lakukan jadi sampah. Sama seperti kita puasa kita di siang hari, ya 12 jam kita menahan lapar. Di negara-negara lain itu ada yang sampai 16 jam, ada yang sampai 18 jam satu hari berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ada orang berpuasa menahan lapar dan haus tapi tak dapat pahala. Puasa yang begitu saja ada yang tak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Caranya ada yang salah. Di saat berpuasa mulutnya tak terjaga, maka puasanya sah, nilainya 0. Masih menggibah orang, masih menceritakan orang segala macam. Puasanya sampai hilang kewajiban dia, tapi nilai pahala puasanya itu 0. Ini kan sama aja. Niatnya mungkin betul, tapi caranya yang salah. Dua-dua itu tak bisa dipisahkan. Niat dengan cara. Niat yang betul, caranya benar. Orang bekerja 8 jam satu hari, niatnya dah betul, pengen nafkahi anak dan istri, tapi caranya salah. Cara salah itu apa? Dia ada nipu-nipu atasannya, ya. Dia berkhianat di dalam ibadahnya, dia malas-malasan kerja sehingga dia tak jadi ibadah. Jadi kita butuh dengan ibadah itu. Kita butuh untuk diri kita, bukan untuk Allah. Lagi-lagi kita balik ke awal, semua kita malas ibadah, tidak ada ruginya sama Allah. Yang rugi kita. Semua kita beribadah, tidak ada untungnya sama Allah. Yang untung itu kita. Nah, jadi mari kita Ramadan ini kan mendidik kita ibadah sebenarnya. Jadi dikasih sama Allah pahala-pahala yang besar di Ramadan ini. Ibadah-ibadah yang kecil Allah kasih pahala yang seperti ibadah-ibadah besar. Supaya kita bersemangat beribadah Ramadan ini. Tujuan Allah apa? La'allakum tattaqun itu maksudnya apa? Supaya kita setelah Ramadan ini, apa yang kita kerjakan Ramadan ini kita lanjutkan di luar Ramadan. Bapak akan baca Qurannya rajin Ramadan, yang mungkin di hari lain tak serajin itu. Zikirnya lebih banyak, tahajudnya lebih sering, qiyamul lailnya setiap hari. Maka apa yang kita didik selama Ramadan ini, itu tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah keluar dari Ramadan kita ini menjadi orang-orang yang terdidik mulut kita, terdidik kaki kita, terdidik perut kita, terdidik kemaluan kita, dan terdidik ibadah kita. Jadi semua unsur ini Allah didik selama Ramadan, supaya akhlak kita bagus. Keluar dari Ramadan akhlak kita bagus. Kalau seandainya keluar dari Ramadan kita kembali akhlak kita semacam setan, berarti ada yang bermasalah ketika kita menjalaninya selama Ramadan. Kalau betul caranya, keluar dari Ramadan ini makin bagus akhlak kita. Yang kedua, ibadah. Selama ibadah ini kita dididik 30 hari beribadah di Ramadan. Jika makin rajin kita beribadah setelah Ramadan ini, berarti betul cara kita melewati Ramadan. Tapi kalau makin berkurang ataupun pas-pasan, sama saja tidak ada perubahan dalam diri kita, berarti belum lagi sempurna apa yang kita kerjakan selama Ramadan. Maka tingkatkan diri kita, tingkatkan ibadah kita dengan cara kita melatihnya selama Ramadan ini,